Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Hari ini saya akan menjawab atau mencoba mengulas pertanyaan dari Mas Maharani Teknik apa ya? Mas Maharani gitu aja ya, atau Maharani servis pendingin apa ya, kalau nggak salah gitu ya, yang menanyakan untuk burung selap atau telampik karakternya bagaimana. Sebelum menjawab, saya akan ini dulu ya, mengulas tentang merpati yang dimaksud merpati selap atau telampik itu yang bagaimana. Karena di daerah kami ada beberapa jenis yang berkaitan dengan warna selap atau telampik. Yang pertama itu dari telampik dulu ya. Kalau telampik itu misalnya warna dasarnya megan begini, kemudian di larnya itu ada warna putih, tapi warna putihnya kalau telampik itu di ujung-ujungnya, artinya di bagian terluar. Misalnya ini lar 1, lar 2, lar 3, lar 4, ini misalnya putih semua, kiri kanan, itu namanya telampik teman-teman, dan juga Mas Maharani. Kemudian yang kedua, kalau cuma satu di ujungnya, itu namanya tutup. Misalnya ini warnanya kan begini ya, terus ini yang putihnya ini di paling ujung namanya tutup, kiri kanan itu namanya tutup. Atau itu yang sabet ya, sabet mungkin. Oh ya, yang putihnya di paling ujung itu namanya sabet, kiri kanan. Kemudian kalau yang putihnya itu di antara yang warna dasar ini, misalnya yang pertama warna dasar, kedua warna dasar, ketiga putih, keempat, kelima, keenam, seterusnya itu warna dasar, itu namanya selap. Kalau seandainya itu kayak gini, ini juga selap ini ya, walaupun ada dua putihnya ini ya. Nah, ini namanya selap. Nah itu teman-teman, ini namanya selap. Kemudian yang ketiga atau yang keempat sekarang ya, pertama telampik, kedua sabet, ketiga selap ya. Yang keempat itu rejeng. Nah kalau rejeng itu dia berselang-seling ya, misalnya ini warna dasar, yang kedua putih, yang ketiga dasar, yang keempat putih, itu namanya rejeng. Itu kiri kanan, bisa dua warna putihnya atau ya maksimal dua ya, warna dasar, warna putih, putih, dasar, putih, dasar. Nah begitu berselang-seling itu namanya rejeng. Kemudian kalau tutup, istilah tutup itu misalnya ini rejeng ya, rejeng tapi ditutup dengan warna putih. Jadi yang paling ujung putih, kemudian warna dasar, warna putih misalnya, tapi yang jelas yang paling terakhir ini warna putih, itu namanya tutup. Ada 4 atau 5 itu ya. Saya ulangi ya, telampik, sabet, rejeng, telampik, sabet, rejeng, selap, rejeng, baru apa yang kelima tadi ya? Saya lupa.
4 atau 5 ya teman-teman ya. Aduh, telampik, sabet, rejeng, selap ya. Ya, telampik, sabet, selap, rejeng, tutup. Oh 5 ya, 5 jenis ya tadi seperti yang saya uraikan. Atau saya ulang ya, kalau telampik itu 3 di terluar ini, atau 4 atau 5 bahkan kiri kanan, itu namanya telampik. Yang bagus itu telampiknya seimbang kalau menurut pemain tinggian dulu. Kemudian sabet itu yang paling ujung saja yang warna lain, misalnya putih gitu ya, kiri kanan itu sabet. Kemudian kalau selap yang seperti ini. Kalau rejeng itu dia nanti diselingi ya, selang-seling ya, warna dasar warna putih, warna dasar warna putih, tapi di ujung sini tetap warna dasarnya. Kemudian kalau yang tutup kayak rejeng itu, tapi yang paling luar warna putih itu ya. Itu punya kriteria atau karakter masing-masing teman-teman dan juga Mas Maharani. Tapi rata-rata ini ya, yang model-model ada selapnya putih ini kayak gini, walau dia rejeng ataupun telampik ataupun selap ataupun tutup, itu semua biasanya burung-burung yang serai itu dia nggak mau kalah atau dia nakal modelnya. Kalau untuk rumahan ini tapi ya teman-teman, kalau untuk rumahan itu, kalau yang jenis-jenis apalagi yang rejeng ya, kalau yang rejeng itu kalau temennya bedding gitu turun gitu, dia suka nyabet gini supaya temennya itu mental nanti sampai ikut ke rumah yang rejeng itu biasanya yang sudah pomah dan sudah apa ya, paten, kok paten istilahnya apa ya, pokoknya udah pomah, udah kuwu lah istilahnya, dia udah nggak mau nemplok di tempat musuh. Tapi keburukan dari yang model-model telampik, selap dan lain-lain itu, dia kalau masih baru itu biasanya suka ngikut ya, suka ngikut ke rumah musuhnya kalau untuk rumahan. Tapi kalau untuk kolongan mungkin enggak ya, mau ngikut kemana, memang satu tempat ya. Itu biasanya dia nakal, dia suka nyabet, dia model-model fighter, model-model narung gitu. Itu yang saya perhatikan kalau jenis burung-burung yang selap ataupun telampik. Nah, yang biasa tidak terpakai atau punya karakter terburuk atau yang nggak bisa dipakai lah untuk domprang itu, yang model sabet biasanya. Apalagi sabetnya cuma sebelah, itu mereka nggak mau pakai. Itu biasanya kalau bedding gitu selalu buang, entah kenapa itu selalu buang, padahal burung itu sudah kuwu misalnya ya. Misalnya dilepas sendiri, dia setinggi apapun turun sampai tanah, tapi begitu untuk domprang, dia biasanya modelnya memang ada nakalnya, tetap nakal ya, nggak mau keduluan dan juga suka nyongkel musuh gitu. Tapi begitu dia bedding ke arah rumah, itu biasanya buang. Itu enggak tahu kenapa, kalau sudah untuk dibuat domprang hampir selalu begitu. Makanya kalau burung sabet itu enggak dipakai di tempat saya. Kalau rejeng justru biasanya itu kalau sudah kuwu, sudah paten rumah, dia memang piawai ya. Nanti musuhnya mau misalnya bedding ke rumahnya, sambar gitu ya, dari bawahnya gitu. Kalau dia udah jeklek, udah menjepat, udah buang, dia baru balik ke rumahnya. Itu biasanya yang saya tahu. Telampik juga begitu. Pokoknya jenis-jenis begitu semua kebiasaannya nakal. Yang namanya telampik juga selap ya. Selap maksud saya. Itu blorok selap saya itu, dia kan putih warna dasarnya. Itu nanti kalau blorok saya ada terselip warna megan,
terus putih lagi Megan, terus putih. Nah, itu yang rejeng begitu, itu terbukti di blorok saya itu juga nakal burungnya. Kalau untuk tomprak kalau untuk lepasan biasa dia ini ya, suka nyantai gitu, nggak mau narung. Tapi begitu misalnya untuk tomprang, musuhnya bedeng itu disabet dia, diusahakan sampai buang itu musuhnya, baru dia bedeng ke rumah saya sendiri. Itu karakter yang selap, yang rejeng. Kalau yang selap ini kayaknya juga, tapi nggak pasti ya. Yang selap ini entah ini memang karena nggak cocok sama jodohnya. Dulu kata yang punya ini sebelum diberikan kepada saya ini, waktu jodohnya Megan itu setinggi apapun dia turun sampai bawah, nggak mau kalah sama musuhnya. Tapi begitu dikasih jodoh blorok, dia kadang-kadang tinggi nggak mau turun. Kalau musuhnya belum turun dia nggak mau turun. Mungkin nggak cocok sama cewekannya, makanya ini saya coba ganti cewek lagi. Siapa tahu kalau ganti Megan dia karakternya balik ya. Nah, sifatnya seperti semula, walaupun seberapa tingginya dia turun dan nggak mau kalah sampai di bawah. Sekarang ini burung ini nggak terlalu kencang, katanya yang punya kok sekarang nggak terlalu kencang ya, makanya mau dijual waktu itu. Terus saya lihat ditawarkan sama saya disuruh ngelepek, katanya udah nggak mau masuk kolong. Setelah saya yang lepek justru masuk kolong, makanya wah mungkin itu cocok Pak D, Pak Bay dibawa aja. Terus saya tukerin pakai burung sepasang juga. Ini mudah-mudahan nanti kalau saya punya betina Megan yang saya anggap cocok, mau saya jodohkan dengan ini. Ini sementara juga di umbaran ngejar-ngejarnya Megan sama perumpung. Tapi kebetulan nggak ada yang single. Yang single cuma blorok. Akhirnya blorok itu justru yang ngejar-ngejar ini ya. Tapi blorok piye, karena blorok jodoh asli yang bawaan dibawa teman ya, ingin diternak sama teman, makanya ini coba saya nanti carikan Megan juga. Itu ya Mas Maharani dan juga teman-teman sekalian, sifat-sifat atau karakter burung yang selap atau telampik atau sabet atau tutup atau rejeng itu kurang lebihnya sama, cuma kekurangan kalau yang sabet itu yang sering buang, kalau yang lain-lainnya enggak. Rejeng itu justru nakal sekali katanya. Dan juga memang saya perhatikan untuk burung-burung tomprangan dulu begitu. Kalau yang model-model rejeng itu nakal kenceng. Dia terbang juga nggak mau kalah dia. Kalau burung lawannya sprint dia juga sprint, kalau lawannya santai dia biasanya juga santai. Bahkan kadang-kadang kalau yang udah kuwu dia mau ninggal kalau untuk burung rumahan. Oke, semoga ini bisa dijadikan referensi untuk Mas Maharani dan juga teman-teman subscriber semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.